Allahumma sholli ala Muhammad. Masalah cerai, masalah talak, ada sebetulnya talak yang indah, ada sebetulnya perceraian yang indah, yaitu tatkala seseorang itu diceraikan, ditalak dalam hal kematian. Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanaza'am qawli wa fi'li wa niyati bi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul li qalbi najali wa irati fa ya rabbi mati'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa mudalati wa habli bi fatan wa ilma wa hikmatan ya Rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kull wa la ilatin ala man bihi rahman yaqbalu taubatin wa ali wa Kiroin a'immatin min yaghfirul ghaffar Rudabbi wa zallati. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 230. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in dollakoha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra wa in dollakoha fala junaha alaihima ayyataraja'a in donna ayyuqima hududallah wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fablawna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsahu wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsahu. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tattakhidhu ayatillahi huzwan wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitab
الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكين أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan tentang bab talak, bab perceraian. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in talaqaha, maka tatkala menceraikan, mentalak suaminya, mentalak yang ketiga. Kemarin sudah mentalak yang kedua, suruh pertahankan dengan baik atau suruh ceraikan dengan baik. Namun apabila tidak sanggup, terpaksa diceraikan lagi, dan inilah yang terjadi. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'd. Jadi maka sesungguhnya apabila tolak yang ketiga sudah jatuh, fala tahillu lahu, maka tidak halal baginya, bagi suaminya, mantan suaminya, mim ba'du, dari setelahnya, nggak boleh lagi menggaulinya, hatta tankiha zaujan ghairuh, sampai perempuannya tadi, mantan istrinya tadi menikah zaujan ghairuh, dengan suami lainnya. Jadi kalau sudah talak 3 itu nggak boleh rujuk lagi, itu nggak boleh, kecuali sang mantan istri itu nikah lagi dengan laki-laki yang lain, baru boleh. Fa in talaqaha, maka sesungguhnya tatkala mencerai suaminya yang baru itu, jadi tatkala nikah dengan suami yang baru terus ditalak lagi oleh suaminya yang baru itu, fala junaha alaihima, maka tidak berdosa, tidak mengapa, alaihima, atas keduanya, ayyataraja'a, untuk rujuk kembali keduanya. Jadi tatkala sudah seorang laki-laki, seorang suami mentalak istrinya yang ketiga, itu haram untuk langsung kembali atau rujuk kembali. Syaratnya supaya bisa rujuk kembali harus ikhlaskan mantan istrinya itu untuk dinikahi orang lain. Dinikahi orang lain terus sama-sama nggak cocok lagi, tatkala suaminya yang baru itu mentalaknya, boleh mantan suami yang pertama itu untuk menikahinya lagi, untuk rujuk kembali. Itu syaratnya. Pokoknya sampean nggak boleh gerusak-gerusuk untuk dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai, minta cerai, dikit-dikit ngancam istrinya besok, kamu kalau nggak nurut tak talak. Nggak boleh. Jangan biasakan budaya-budaya talak atau cerai dalam kehidupan kita, karena memang talak itu halal indallah, namun sangat
sangat dibenci oleh Allah. Abghadul halali indallahi at-tolak. Jadi hal yang sangat dibenci oleh Allah namun boleh halal di sisi Allah, itulah talak atau cerai. Sangat dibenci oleh Allah. Yang kita inginkan dari Allah itu cintanya, ridhonya. Kalau kita termasuk yang dibenci, berarti kita tidak diridhoi oleh Allah. Jauh itu perceraian gitu ya. Makanya sebelum nikah harus betul-betul hati dalam memilih pasangan. Pacarannya 10 tahun, pacarannya 15 tahun, nikahnya sama orang lain. Hati, mending gak usah pacaran ya. Gak usah pacaran, ta'arufan, habis itu langsung nikahan. Itu jauh lebih suci dan lebih bersih ya. Bersih dari fitnah, suci dari kemaksiatannya. In dhanna ayyukima hududallah. Jikalau dhanna yakin ayyukima hududallah, mendirikan, menegakkan kalian itu terhadap hukum-hukumnya Allah. Gak boleh mukul istrinya lagi, gak boleh ada kekerasan dalam keluarga, gak boleh ada KDRT dalam keluarga, gak boleh misuh-misuh lagi, gak boleh ringan tangan, sering-sering mukul, sering-sering nendang, dijauhi, melatih kesabaran. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Dan itulah hukum-hukumnya Allah, yubayyinuha, yang sudah jelas, yang sudah diterangkan kepada kalian itu, liqaumi ya'lamun, jikalau kalian itu termasuk kaum yang ya'lamun, mengetahuinya. Supaya mengetahuinya, mengaji, supaya enggak sedikit-dikit marah karena enggak cocok, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit tersinggung. Beda antara bahasa tulisan dengan bahasa lisan itu beda, tergantung cara pemahamannya, tergantung bagaimana dia membaca dan memahaminya. Makanya nggak boleh sekarang itu pakai SMS atau pakai WA, menerangkan sesuatu hal pakai WA, karena dalam pemikiran seseorang itu nggak sama dalam melihat isi dari WA atau tulisan itu. Yang intinya kita nggak boleh tersinggungan. Kalau orang dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, menandakan di dalam hatinya ada sifat takabur, ada sifat membanggakan dirinya, ada sifat meremehkan orang lainnya. Ingat itu. Kalau kita sudah dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, menganggap bahwa kita jauh lebih mulia daripada lainnya, itulah kesombongan yang dicontohkan oleh siapa? Oleh iblis, merasa lebih mulia daripada Adam alaihissalam. Ya, hati-hati kalau ada dalam sifat kita, dalam hati kita, dalam dada kita yang tersembunyi sifat-sifat membanggakan dirinya, merasa lebih baik dari orang lain, dan menganggap orang lain lebih remeh, lebih rendah daripada dirinya. Dikhawatirkan di dalam dirinya ada penyakit takabur. Jauh itu ya, itu penyakitnya. Harus kita istighfari itu setiap kita sebelum tidur, diingat-ingat itu, ya Allah, aku tadi kok berbuat seperti itu ya. Aku tadi pagi kok sombong ya.
Aku tadi gugur kok sombongnya, menganggap teman saya itu bodoh, menganggap teman saya itu remeh, menganggap teman saya itu lebih hina. Aku lebih mulia daripada mereka semua. Ya Allah, aku ini kerasukan iblisnya, aku ini kerasukan setan kesurupannya. Kalau kita punya sifat-sifat seperti itu, sadari, ketahui, biar kita dibebaskan oleh Allah dengan cara kita beristighfar, minta kekuatan kepada Allah agar sifat-sifat iri, dengki, takabur, riya, ujub semuanya dihilangkan dari dalam hati. Minta kekuatan pada Allah. Karena kita la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi, kadang kita diberi kelebihan oleh Allah dalam hal keilmuan, terus menganggap yang lainnya bodoh, itu namanya takabur. Kadang kita dititipi amanah oleh Allah berupa kekayaan yang melimpah, menganggap orang lain hidupnya rendah, hina karena miskin, itu namanya takabur. Kadang kita diberi pangkat dan jabatan oleh Allah, mulia kita di masyarakat, namun kadang kita menganggap hina yang lainnya, itu namanya takabur, ujub, membanggakan dirinya. Hati. Karena apa? Zaman-zaman old yang lalu banyak sudah contoh dari para raja yang sombong, yang angkuh, yang membanggakan kedudukannya, yang membanggakan kekayaannya, yang membanggakan kecerdasan otaknya, tapi oleh Allah dihancurkan. Yang sombong karena pangkat dan jabatannya dan kekuasaannya adalah Fir'aun. Fir'aun dihancurkan oleh Allah. Yang sombong dengan harta kekayaannya namanya Qarun. Qarun juga dihancurkan oleh Allah. Dan banyak contoh lainnya dari Bani Israil dihancurkan oleh Allah. Wa idza talaqtumun nisaa, dan ketika menceraikan kalian terhadap istri-istri kalian, fabalagna ajalahunna, maka tatkala sampai balag ajalahunna, ajalnya atau masa iddahnya sudah sampai, fa'amsikuhunna bima'ruf, maka pertahankanlah istri-istri kalian itu bima'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Au sarrihuhunna bima'ruf, atau ceraikan istri-istri kalian itu dengan cara yang baik, yang ma'ruf. Jadi jangan digandoli tatkala ada sebuah perceraian di dalam keluarga dan seorang perempuan itu punya masa iddah, masa penantian, maka nggak boleh kita itu mencegahnya, kecuali kita punya keyakinan bisa mempertahankannya. Pertahankanlah istri kita itu dengan cara yang baik, lebih baiklah lagi dari kemarin. Atau kita kalau tidak sanggup, kita harus menceraikannya, mentalaknya juga dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Wala tumsikuhunna dirarul lita'tadu, dan tidak boleh kita mempertahankannya, tidak boleh kita mempertahankan istri-istri kita itu diroron, dengan mudarat, dengan ancaman. Gak boleh. Awakmu kalau mau bercerai, gak tak kasih harta belas awakmu. Harta gono gini ini kan atas namaku semua, kamu tidak akan aku kasih sepeser pun, misalkan gitu. Dan anak-anakmu kalau kamu bercerai juga gak boleh kamu nanti
melihat menjenguk anak-anakmu, karena hak asuh anak-anakmu itu ada padaku. Gak boleh mengancam mantan istri supaya bisa balik lagi, maka itu lebih tersiksa, dan itu termasuk lita'tadu, termasuk melampaui batas. Digantung istrinya, maksudnya digantung itu enggak diceraikan, dipertahankan, tapi niatnya ingin membuat mudarat terhadap istrinya itu dengan cara ancaman, tak bunuh kowe, kayak kamu pisah atau aku mengajukan perceraian ke pengadilan, tak bunuh kamu nanti. Itu termasuk lita'tadu, melampaui batas. Wa may yaf'al, dan barang siapa melakukan hal itu, dzalika, maka hal itu faqad dzalama nafsahu, maka sungguh-sungguh zalim dirinya terhadap dirinya sendiri. Maksudnya ingin mendolimi orang lain, toh ternyata yang lebih zalim adalah dirinya sendiri. Tak boleh. Wala tattahidu, dan jangan jadikan kalian ayatillah, ayat-ayatnya Allah itu, ada kauniyah, ada kauliyah, huzuan, menjadi hinaan, menjadi ejekan, menjadi remehan. Tak boleh diremehkan. Petunjuk-petunjuknya Allah itu dientengkan, petunjuk-petunjuknya Allah itu diremehkan. Enggak ada yang tahu kok. Yang penting aku kan rujuk sama istriku. Enggak ada yang tahu kok. Aku talak 2, talak 3, enggak ada yang tahu kok. Yang tahu cuma aku sama istriku aja. Yang lain enggak tahu. Padahal Allah itu maha tahu. Kalau itu terjadi, dilaknat kita oleh Allah. Tak boleh kita mengentengkan, meremehkan ayat-ayatnya Allah, petunjuk-petunjuknya Allah. Enggak boleh. Wadhkuru ni'matallah, dan ingatlah nikmat-nikmatnya Allah itu alaikum, atas kalian, yang telah diberikan kepada kalian, wa ma anzala alaikum, dan apa-apa yang diturunkan kepada kalian, minal kitab, dari kitab Al-Qur'an, wal hikmah, dan hikmah. Ya'idukum bihi, dijadikan itu semua kepada kalian sebagai mau'idhah, nasihat bihi, dengan kitab Al-Qur'an dan hikmah. Hikmah itu sebagian ulama menafsirkan adalah sunnah-sunnahnya kanjeng Nabi Muhammad. Setiap kita melakukan perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran, pasti ada hikmahnya. Pasti dibalik apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, walaupun itu tidak menyenangkan hati kita, namun itu perintah dari Allah, itulah yang terbaik bagi kita. Itulah hikmahnya. Setiap musibah, setiap kesusahan, setiap kesedihan, pasti ada hikmahnya. Demikian pula di balik kesenangan juga ada hikmahnya. Semua itu ya'idukum, mau'idhah terhadap kalian bihi, dengan kitab Al-Quran dan hikmah-hikmahnya. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah kalian, annallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah itu terhadap sesuatu apapun alimun, mengetahui. Jadi jangan mudah untuk mengucapkan kata talak. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna, dan ketika mentalak kalian terhadap istri-istri kalian, fabalaghna ajalahunna, maka tatkala sampai ajalahunna, masa iddahnya, fala ta'duluhunna, maka jangan halang-halangi istri-istri kalian, mantan istri kalian itu, ayyangkihna, untuk melakukan pernikahan, azwajahunna, maka istri-istri kalian itu, idza taradau bainahum, tatkala ridho, tatkala sama-sama cocok di antara keduanya, bainahum bil ma'ruf, maka perlakukan mereka itu dengan
ma'ruf, izinkan, nggak boleh dihalangi. Apalagi datang ke pernikahannya mantan, padahal itu menyakitkan. Banyak sekarang lagi apa itu? Lagi viral mantan ke acara, datang ke acara pernikahannya mantan, ada yang semaput, ada yang bulur. Nggak boleh ya, kalau itu membawa mudarat, mendingan kita nggak usah datang. Apalagi ada ancaman, kon ustaz penging, awak mau nggak boleh nikah sama wong liya, awak mau si tetep pancet nikah, tenono pun tak pateno pun tak bunuh kamu nanti. Aduh, semaput mantan istrinya itu mengingat ancaman itu. Nggak boleh ya, haram. Jadi tak kala mantan istrinya itu sudah ada calon yang cocok, yang sama-sama ridho, maka dipersilahkan untuk menikah, diceraikan dengan ikhlas, gak usah digandoli. Perlakukan mantan istri dengan cara yang baik, karena apabila kita sudah punya anak, masih ingatlah masa-masa yang lalu, inilah ibunya anak, ngapain aku ngancam, ngapain aku sakit hati, kalau memang itu yang terbaik. Dzalika yu'adzu bihi, itulah yu'adzu mau'idah, nasihat bihi, dengan kejadian itu, dengan kita berbuat ma'ruf terhadap mantan istri yang menikah, yang mau menikah dengan laki-laki lainnya yang dia ridhoi, yang dia cocok terhadapnya, maka minkum, maka ada di antara kalian yu'minu billah, berarti kalian itu termasuk beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Makanya ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia itu berkata, berbuat yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa, lebih baik dia maka yu'minu billah wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Dzalikum azka, dan itulah bagi kalian azka, suci, lakum bagi kalian, wa adhar, dan lebih suci dan lebih bersih ya. Tidak ada dosa maksiat, dan juga dibebaskan dari prasangka-prasangka yang elek. Makanya damni kau, karena orang itu pada dasarnya bosenan. Makanya jangan pacaran awalnya jalan, bosen jalan tok, pegangan tangan, bosen pegangan tangan, ambungan, bosen ambungan, telanjangan, bosan telanjangan, akhirnya perzinahan. Na'udzubillah. Yang dirugikan kebanyakan dari pihak perempuan. Setelah bosan melakukan perzinahan, akhirnya ditinggal. Na'udzubillah, jangan sampai kita berbuat yang demikian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu, sungguhnya Allah ya'lamu, maha mengetahui, wa antum, dan kalian semua, la ta'lamun, tidak mengetahui ada hikmah apa di balik kejadian itu semuanya. Allah itu hanya satu, menginginkan kita itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Tidak ada yang lebih mengungguli derajat takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Paham ya? Jadi masalah cerai, masalah talak, ada sebetulnya talak yang indah, ada sebetulnya perceraian yang indah, yaitu tatkala seseorang itu
diceraikan, ditalak dalam hal kematian. Kemarin Bapak sudah sampaikan, pengasuh pondok pesantren Riyadul Jannah Pacet Mojokerto tatkala Bunyai hari Seninnya meninggal, terus sang kiai masih mengulang di sisi istrinya yang sudah meninggal itu, yang siap untuk disolatkan itu, dan malamnya sang kiai juga menyusul istrinya juga meninggal dunia. Itulah contoh pernikahan sampai di surga ya. Dengan sampai kita mentalak istri kita, walaupun kita itu keperlakuan yang halal, yang diperbolehkan, namun sangat dibenci oleh Allah. Jadikan talak yang terindah dalam kehidupan kita, yaitu talak kematian. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana